Pada minggu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Tidak Hina Tetapi Berharga. Pada tahun 1955 di Amerika Serikat ada seorang perempuan kulit hitam bernama Rosa Parks. Jadi Ibu Rosa Parks ini suatu hari dia ditangkap oleh polisi atas suatu masalah bagi mereka, yaitu dia menolak memberikan kursi tempat duduk di dalam bus kepada orang kulit putih. Jadi pada masa itu di Amerika sedang terjadi diskriminasi yang besar-besaran, diskriminasi yang luar biasa terhadap orang-orang kulit hitam sebagai minoritas. Dan salah satu hal yang biasa terjadi di sana adalah orang kulit hitam itu harus selalu mengalah kepada orang-orang kulit putih. Jadi pada masa itu tempat-tempat dimanapun itu, entah itu di dalam bus atau di dalam tempat ibadah sekalipun, itu terjadi pemisahan. Jadi orang-orang kulit putih duduk di sana, orang-orang kulit hitam duduk sebelah sana. Dan itu terjadi sampai di titik di mana kalau misalnya ada orang kulit kulit putih mau duduk, maka orang kulit hitam yang sudah duduk itu harus mengalah dan memberikan kursinya kepada orang kulit putih. Dan akhirnya Ibu Rosa ini dia ditangkap karena dia menolak memberikan kursinya kepada orang kulit putih. Dan ketika Ibu Rosa ini ditangkap, langsung pecah masyarakat. Terjadi protes besar-besaran, di mana terjadi boikot menggunakan bis. Dan waktu itu ada seorang pendeta muda di Amerika, yaitu Martin Luther King Jr. Ini orang yang berbeda dengan Martin Luther di Jerman. Dan dia membantu Martin Luther King Jr. ini, mereka membantu warga-warga melakukan boikot. Jadi warga masyarakat pada saat itu, terutama orang kulit hitam itu tidak mau naik bus umum. Dan protes itu berhasil hingga Mahkamah Agung di Amerika sana waktu itu memutuskan untuk pemisahan ras itu tidak sesuai dengan hukum. Dan akhirnya sudah mulai berkurang saat itu. Itu tadi adalah salah satu contoh kasus diskriminasi yang sering terjadi dan pernah terjadi di Amerika. Bukan hanya di masa lalu saja, di masa sekarang juga sama. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat di media sosial, di YouTube, Facebook dan sebagainya, mungkin pernah keluar berita tentang polisi menangkap pria kulit hitam dari Amerika. Dan pernah juga mungkin Bapak Ibu masih ingat ada gerakan Black Lives Matter di Amerika dulu. Dan sayangnya diskriminasi ini masih terjadi di dunia, bahkan mungkin termasuk di Indonesia. Dan diskriminasi ini dan semuanya, entah itu penindasan, rasisme dan sebagainya, itu masih terjadi. Dan mungkin sebagian dari kita tanpa kita sadari, tanpa kita memang bermaksud untuk melakukannya, kita tanpa sengaja melakukan diskriminasi kepada orang-orang. Mungkin bukan dengan tindakan rasisme, mungkin bukan dengan tindakan bully atau perundungan, mungkin bukan seperti itu, tapi kita melakukannya dengan merendahkan mereka. Contoh, kita mengetahui seseorang baru saja terlibat masalah atau sedang jatuh dalam dosa. Alih-alih merangkul atau menolong atau membantu, kita membicarakannya. Kita membicarakan dosanya, kita membicarakan kesalahannya, atau bahkan kita menjadikannya sebagai bahan gosip. Dan inilah yang membuat kita secara tidak langsung dan tanpa kita sadari mendiskriminasi mereka.
mendiskriminasi orang-orang yang sedang jatuh dan terhilang. Pada zaman Tuhan Yesus, diskriminasi pun sudah terjadi, di mana kita dalam bacaan tadi dalam Lukas 15 kita melihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mendiskriminasi orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Jadi pemungut cukai, kalau mungkin sekarang kita melihatnya sebagai penarik pajak. Orang-orang Farisi melihat bahwa para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat. Pada masa itu Israel sedang di bawah kekuasaan Romawi, dan para pemungut cukai ini pada dasarnya adalah orang-orang Israel itu sendiri yang kok bisa dibilang memalak sesamanya untuk menarik pajak atau cukai. Mungkin kalau diibaratkan dalam sejarah Indonesia itu ada yang namanya orang-orang Indonesia yang memihak Belanda, kalau kita melihat sejarah Indonesia dulu. Dan karena itulah orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat pemungut cukai ini pengkhianat. Mereka itu adalah orang yang memalak saudaranya sendiri. Selain pemungut cukai, orang-orang Farisi ini juga membenci orang berdosa. Tentu saja banyak dari mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang paham Taurat, paham kitab suci, dan ketika mereka paham dan mabuk dengan pengajaran mereka menjadi mendiskreditkan, merendahkan orang-orang berdosa. Dan orang-orang berdosa ini bukan hanya sekedar orang yang melakukan kesalahan, tapi lebih daripada itu adalah orang-orang yang dianggap tidak memenuhi standar mereka. Jadi ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat menetapkan standar setinggi ini, dan orang hanya bisa segini, itu sudah dianggap berdosa. Dan itu ada sampai di titik di mana bahkan orang yang tidak sempurna itu juga dianggap berdosa. Mohon maaf kata, orang lumpuh, orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap, orang yang cacat, orang yang sakit kusta, orang tuli, orang bisu, orang buta. Bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka termasuk dalam golongan orang-orang berdosa. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kesombongan, bagaimana tinggi hatinya, bagaimana ego mereka yang sangat besar, sangat luar biasa mengerikan. Dan ahli Taurat ini, mereka memisahkan atau menggolongkan orang berdosa dan pemungut cukai sebagai rakyat negeri itu. Kalau di Indonesia mungkin kita pernah mendengar istilah pribumi dan non pribumi. Di Israel zaman Tuhan Yesus juga sama, golongan kami dan golongan rakyat negeri itu. Dan di tengah semua permasalahan itu, Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan yang sangat luar biasa. Perumpamaan itu adalah tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Pertanyaannya, mengapa domba dan dirham itu dicari ketika mereka hilang? Jawabannya adalah karena baik itu domba maupun dirham itu adalah sesuatu yang berharga. Terlebih bukan hanya sekedar berharga, tapi sangat berharga. Pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, kebanyakan gembala-gembala di Israel sana itu bukanlah orang-orang kaya. Kalau kita melihat sekarang orang-orang yang punya domba, pasti kita berpikiran, oh pasti dia orang kaya karena punya domba mahal. Tapi pada zaman itu, para gembala itu justru adalah orang-orang yang miskin, sangat miskin. Jadi
domba yang mereka gembalakan itu bukan milik mereka, itu milik orang lain dan mereka dibayar untuk menggembalakannya. Jadi kalau misalnya ada domba, satu kawanan isi 100 seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, meskipun hanya ada satu domba saja yang hilang, tentunya para gembala harus menggantikannya. Kalau misalnya dombanya hilang, dihitung ternyata cuma 99, maka si gembala ini dia harus mengganti domba yang hilang itu. Dan tentu saja pada masa itu domba sangatlah mahal. Karena itulah ketika gembala ini mencari domba yang hilang ini dan berhasil menemukannya, tentu saja sang gembala ini sangatlah senang. Dia lega, tidak perlu mengganti kehilangan domba itu. Begitu pula dengan dirham yang hilang. Apa itu dirham? Dirham sendiri itu adalah mata uang, koin di zaman itu. Sebenarnya dirham itu bukanlah pengeluaran Romawi. Dirham itu bukan mata uang Romawi, tapi mata uang Yunani. Jadi kalau kita melihat sejarahnya bangsa Israel setelah pembuangan ke Babel, itu sebenarnya ada beberapa zaman, yaitu zaman Babel, Persia, Yunani, dan juga zaman Romawi. Uang dirham ini sebenarnya peninggalan Yunani, dan zaman Yunani ini memang tidak dicatat di dalam Alkitab, di mana Ezra, Nehemia, Esther itu ada di zaman Persia, sedangkan Tuhan Yesus, pada masa Tuhan Yesus, perjanjian baru, itu sudah zaman Romawi. Nah, satu dirham itu kira-kira sama dengan satu dinar. Dan satu dinar itu adalah upah atau gaji pekerja selama satu hari. Saya sempat menghitung berapa lah sebagai perbandingan, berapa penghasilan minimal orang Cirebon, dan juga menghitungnya. Dan bisa disimpulkan bahwa satu dirham ini kira-kira 100.000 rupiah. Bagi sebagian orang satu dirham atau 100.000 ini mungkin angka yang kecil bagi mereka. Bagi mereka mungkin 100.000 hanyalah recehan, tapi buat sebagian orang 100.000 itu sangatlah besar, sangatlah berat, sangatlah bernilai harganya. Dan itulah yang ada di dalam pikiran si perempuan yang di perumpamaan ini. Satu dirham itu baginya sangatlah berharga, terlebih dia punya 10, dan satu itu sangatlah berharga, terlebih jika perempuan itu adalah janda, di mana di zaman itu perempuan kan sangat tidak boleh bekerja, dan kalau perempuan itu adalah janda, mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak punya pemasukan. Jadi satu-satunya uang yang mereka miliki yaitu. Jadi ketika mereka kehilangan satu dirham, tentu saja perempuan ini akan mencarinya sampai dapat. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang tidak berharga oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka ini adalah orang-orang yang terhilang. Dan baik itu dalam perumpamaan tadi, baik itu sang gembala maupun sang perempuan yang kehilangan dirhamnya itu, mereka mencari dengan sangat teliti, mereka berusaha sekuat tenaga mencari kepunyaan yang hilang. Dalam Alkitab tadi kita bisa melihat ketika dirham perempuan ini hilang, dia menyapu untuk mencari dirhamnya yang hilang sampai dapat. Begitu pula dengan gembala, dia pasti akan harus melewati padang gurun dan sebagainya hanya demi mendapatkan domba yang hilang itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat sesuatu itu, kalau misalnya di pandangan dunia, orang-orang berdosa, orang-orang yang hina di mata dunia, itu bukanlah sesuatu yang hina, justru ada sesuatu yang berharga. Nilai satu orang
meskipun dia hina, meskipun dia dipandang hina, jelek, menjijikkan, dipandang buruk, dipandang berdosa, bagi Tuhan dia tetaplah satu jiwa yang harus dicari dan diselamatkan. Dan ketika orang-orang Farisi ini merasa dalam pemikiran dan pemahaman mereka kalau orang berdosa itu dibinasakan maka surga akan sukacita, namun Tuhan Yesus membalas, tidak. Justru ketika orang berdosa itu bertobat, sukacita penuh memenuhi surga. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini melakukan diskriminasi karena satu hal, mereka memandang orang lain rendah. Mereka memandang bahwa orang-orang ini rendah, dan diri mereka, orang-orang ini memandang bahwa diri mereka adalah orang yang paling sempurna, orang paling berharga, orang paling perfect, orang paling sempurna. Dan sangat wajar mereka berpikiran seperti itu. Mereka ada di orang-orang atas. Mereka adalah orang-orang yang menguasai bait Allah. Jadi sangatlah wajar bagi mereka berpikiran seperti itu. Mereka melihat orang-orang yang hina itu menjijikkan. Rasul Paulus sendiri pernah mengalami diskriminasi. Ketika awal-awal pelayanannya, Rasul Paulus sempat diragukan status dia sebagai rasul. Kenapa? Karena Paulus itu bukan bagian dari 12 murid Yesus. Jadi jika kita melihat kembali 12 murid Yesus, ketika Yudas akhirnya bunuh diri dan digantikan oleh Matias, kan sudah genap 12. Tapi tiba-tiba muncul Paulus, dan status kerasulannya ini dipertanyakan dan diragukan karena Paulus ini bukanlah bagian dari 12 murid Yesus. Terlebih masa lalu Paulus yang kelam. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dari ayat ini saja kita bisa melihat Saulus yang sekarang dikenal sebagai Paulus, di mana Paulus ini dia sampai di titik dia membenci pengikut Kristus, mengikut Yesus, sampai di titik di mana dia tidak segan mendobrak rumah untuk menyeret orang, nggak peduli dia laki-laki, perempuan, ditarik, diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Sebesar itu kebencian Paulus kepada orang-orang Kristus, orang pengikut-pengikut Yesus di zaman itu. Dan itulah salah satu alasan kenapa Paulus ini diragukan. Kok bisa orang yang dulu mau membunuh kita, membunuh bagian dari kita, kok bisa dia tiba-tiba menjadi rasul? Dan Paulus sendiri, dia tidak menyangkal itu. Dia mengakui bahwa ya, memang dirinya adalah seorang penjahat. 1 Timotius 1 ayat 13 tadi mengatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya, itu keluar iman. Paulus sendiri pun mengakui, ya, aku pendosa, aku pernah melakukan itu di masa lalu, dan dia tidak menyangkal itu. Meski semua itu, meski semua masa lalunya, meskipun masa lalunya yang sangat kelam, masa lalunya yang sangat menyeramkan itu, Tuhan masih mau menerima Paulus. Tuhan tidak menolak Paulus. Tuhan tidak membinasakan Paulus karena dosa dan kejahatannya yang luar biasa. Justru Paulus ditarik oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Dan Allah mengubah Paulus yang jahatnya, sangat jahat, menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Setengah dari perjanjian baru ditulis oleh orang yang sama yang pernah menganiaya jemaat Kristus.
Inilah betapa kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Paulus yang sama, yang pernah menganiaya jemaat di dalam Kisah Para Rasul tadi, adalah orang yang sama yang menulis tengah Perjanjian Baru. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah benar-benar mengubah orang berdosa menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Jika Allah saja mau menerima orang-orang seperti Paulus, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang kejam, orang-orang yang dipandang berdosa, orang yang dipandang mengerikan, apakah itu berarti Allah berkenan kepada perbuatan jahat manusia? Tidak, sekalipun tidak. Sekalipun Allah sangatlah baik, Allah maha penyayang, maha murah hati, Allah tidak berkenan pada kejahatan manusia. Allah benci perbuatan jahat. Saya boleh berkata seperti itu. Allah sangat benci perbuatan jahat. Allah sangat membenci dosa. Tapi Allah tidak pernah membenci orang-orang yang berdosa. Allah benci perbuatannya, tapi Allah tidak membenci orang-orangnya. Roma 5 ayat 8 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan begitu pula dengan orang-orang berdosa. Kita cukup beruntung karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara orang-orang berdosa, orang-orang yang terhilang, mereka belum. Itulah perbedaan. Hanya di situ saja letak perbedaannya. Lalu dalam Kisah Perjanjian Lama, mungkin kita melihat bahwa diskriminasi ini sudah mengerikan, di mana bagaimana kita melihat bahwa Allah mengasihi orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, mengasihi Paulus yang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam Perjanjian Lama, kita justru melihat Tuhan itu lebih mengasihi bangsa Israel. Pada waktu Musa menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel membuat berhala, patung lembu emas. Saya dan teman-teman saya sering menyebut ini sebagai peristiwa lembu emas. Apa peristiwa lembu emas ini? Jadi ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Allah, 10 hukum Taurat, bangsa Israel panik, takut, mereka ketar-ketir karena 40 hari Musa nggak turun-turun dari gunung. Bangsa Israel ditinggal oleh pemimpin mereka selama 40 hari. Tentu saja mereka panik, takut, mengira Musa udah mati dan Allah telah meninggalkan mereka. Jadi mereka membuatlah patung berhala, membuat patung lembu emas, supaya mereka punya Tuhan mereka sendiri, punya Tuhan yang baru. Dan tentu saja Allah murka. Allah bukan lagi marah, Allah murka. Murkanya itu sampai mau membinasakan bangsa Israel. Seram? Seram. Tapi apakah wajar Tuhan marah? Apakah wajar Tuhan murka? Tentu saja Tuhan wajar. Tentu saja sangat wajar begitu Allah untuk murka. Tapi ketika Allah murka, Musa, pemimpin bangsa Israel, memberanikan diri untuk berusaha melunakkan hati Allah supaya bangsa Israel tidak dibinasakan. Musa menceritakan bagaimana bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir itu selalu ditolong oleh Tuhan. Musa menceritakan kembali bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melewati laut dan melewati padang. Dan luar biasanya hal ini melunakkan hati Tuhan. Musa berhasil membuat Tuhan mengubah niatnya dari yang awalnya Tuhan ingin membinasakan, sudah punya niat, Tuhan sudah punya niat untuk membinasakan bangsa Israel, tapi Tuhan tidak jadi. Tuhan mengubah niatnya. Apakah
Tuhan itu bisa dirayu? Apakah Tuhan itu tidak punya pendirian? Apakah itu berarti kita bisa mengubah keputusan Allah dengan merayu Tuhan, dengan membujuk rayu Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kita? Kata mengubah, tadi ada mengubah niatannya. Kata mengubah ini kalau di bahasa Ibrani itu adalah naham, N-A-H-A-M, naham. Selain berarti mengubah dan juga atau menyesal, kata naham ini bisa diartikan memiliki kasih sayang. Bukan cuma kasih sayang biasa, tapi rasa kasihan dan kepedulian terhadap penderitaan atau kehilangan. Jadi Allah ini mengubah niatnya bukan karena Musa merayu, bukan karena Allah tidak punya pendirian, tapi karena Allah kasihan, memiliki belas kasihan, memiliki simpati dan empati kepada bangsa Israel kalau misalnya mereka dibinasakan. Dan itulah alasan yang mengapa sampai saat ini masih banyak orang-orang berdosa yang mungkin bagi kita melihat Tuhan kenapa membiarkan mereka masih hidup, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang berdosa, membiarkan orang-orang jahat ada di dunia ini. Karena Tuhan mengasihi, memiliki belas kasihan, memiliki simpati dan empati. Kalau misalnya mereka dibinasakan, Tuhan tidak mau itu. Dan Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan ingin mengampuni mereka. Jadi meskipun dia benci dengan kejahatan, Tuhan benci dengan tindakan jahat, namun kasihnya terhadap orang-orang yang berdosa inilah lebih besar daripada kemarahannya. Kasih Allah lebih besar daripada kemarahannya. Dan inilah yang membuat Allah mungkin sampai sekarang belum menghukum orang-orang berdosa, karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan kedua untuk bertobat. Kasih Allah sudah terbukti, kasih Allah sudah bisa kita lihat. Dia mengampuni bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menyebalkan kalau boleh saya bilang. Dan Tuhan sendiri mau memeluk Paulus, orang yang kejam, orang yang pernah menyiksa umatnya sendiri. Tuhan mau merangkul Paulus, dan Tuhan Yesus sendiri mau duduk satu meja, mau duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut-pemungut cukai, orang-orang yang dipandang hina, orang-orang yang dipandang rendah oleh orang-orang pada zamannya. Allah mau menerima mereka, Allah mau menerima orang-orang berdosa. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sudah sepantasnya kita juga menerima orang-orang yang hina dan berdosa. Bukan berarti kita membiarkan dosa dan kesalahan mereka, tapi kita mengasihi mereka supaya mereka bertobat. Yang terpenting itu, kita mengasihi orang-orang berdosa supaya orang-orang berdosa ini mau bertobat. Karena bagaimanapun juga, orang-orang berdosa ini juga adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sama seperti kita yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang hina ini jugalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menolak, apalagi mendiskriminasi orang-orang yang sering kita pandang hina. Janganlah memandang orang lain rendah, janganlah memandang orang lain hina. Mari kita rangkul mereka, mari kita bawa mereka supaya mereka mengenal Kristus, supaya mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang sama dengan yang kita terima. Karena itu, janganlah kita memandang orang lain hina. Marilah kita memandang mereka sebagai orang-orang yang berharga.
Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa.